آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحباب الأعزاء، mustami'in wal mustami'at di Masjid Agung Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai bersama pada kesempatan kali ini dengan pembacaan Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal ulama'i alladziina ballaghuna dinal Islam wa khususan lillahi rahmatullah Rabbi Wahina Syekh Muhammad bin Yusuf, Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf, wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwanina wa akhwanatina wa abnaina wa banatina wa dhurriyyatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bab 197, yaitu bab tahfifi rak'atayil fajr. Bab tahfifi rak'atayil fajr utawi iki iku bab ngeringenaken, ngentengaken, nyendelaken rong rakaat loro li salat fajar. Wa bayani ma lan jelasaken ma barang atau ayat yukrahu kang den waca apa fihi, yukrahu kang den waca apa fihi ma ing dalem rak'atayil fajr. Wa bayani waqtihi ma lan jelasaken waktune rak'atayil fajr. Dalam bab ini akan diterangkan tentang sholat sunnah sebelum fajar itu dilakukan dengan ringan, dalam artian agak lebih cepat daripada sholat-sholat sunnah lainnya. Dua rakaat sholat subuh atau dua rakaat sebelum sholat subuh, atau istilahnya usolli sunnatan qobliyata subuhi raka'ataini lillahi ta'ala. Itu Nabi melakukannya dengan agak singkat, bukan cepat tapi agak singkat. Singkatnya dalam membaca surat-surat setelah surat Al-Fatihah pun membacanya beliau dengan ayat atau surat yang pendek sekali. Tujuannya agar lebih segera melakukan sholat subuh
Artinya khasyata fawati awalil waktu. Kenapa sholat sunnah sebelum subuhnya agak ringan dalam artian agak dipercepat, artinya tidak cepat-cepat dengan tanpa tumanina, tidak demikian. Artinya di ayat-ayat yang dibaca dalam sholat sunnah qobliyah subuh itu dibacanya atau Nabi membaca ayat yang pendek. Nah, apa tujuannya kok baca yang pendek? Khawatir kelewatan waktunya, awal waktunya sholat subuh yang paling utama itu khawatir kemakan waktunya oleh sholat sunnah dengan ayat-ayat yang lebih panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini beberapa pertemuan kemarin yang dibahas adalah sholat-sholat sunnah rawatib atau sholat-sholat sunnah sebagai cadangan istilahnya, agar supaya nanti ketika sholat kita, sholat wajib kita ada yang lobang, ada yang tidak sempurna, maka janji Nabi sholat wajib yang berkurang atau tidak sempurna itu nanti akan dilengkapi oleh atau dengan sholat sunnah yang dilakukan oleh kita. Jadi andai kata sholat wajib kita kurang sempurna, maka yang tampil sebagai penyempurna adalah sholat sunnah. Nabi Muhammad di muka hadis sebelumnya dinyatakan ketika ada umat Nabi Muhammad, ketika ditimbang amalnya ternyata ada sholatnya bolong, sholatnya tidak sempurna, maka Nabi bilang kepada para sahabat, unduru hal li abdihi min taqawwu, wahai malaikat, hambaku yang sholatnya tidak sempurna ini, yang bolong ini, apakah dia punya sholat sunnah? Apa tujuannya? Fayukammila bihi ma intaqasa atau man taqasa minal fariidhah, maka sholat fardu yang kurang, yang bolong, yang tidak sempurna bisa disempurnakan dengan sholat sunnah. Sebab bisa jadi Bapak, kita diwajibkan sholat 5 waktu sejak balik dulu. Itu bisa jadi kita masa-masa mudanya dulu ada sholat yang ditinggalkan. Kadang sekarang tidak merasa bahwa masa kecil kita dulu meninggalkan sholat, tapi kadang juga ada yang merasa, iyo aku cilian yang masuk, gak tahu sembahyang, lereng dicambuk, dipecut, diomong harus sholat. Sekarang dirasa, iyo kayak sepertinya sholat saya masa kecilnya dulu banyak yang bolong. Maka wajib segera diqodoi. Andai kata kita mempunyai sholat yang tidak sempurna rukunnya, tidak sempurna cara melakukan, tidak khusyuk saat melakukan, maka nanti fayukammila ma intaqasa minal fariidhati summa yakunu sa'iru amalihi kadzalik. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lain yang wajib-wajib maka akan ditutupi, akan disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Seperti zakat itu bisa ditutupi dengan sedekah. Kemudian sholat wajib bisa ditutupi oleh ibadah-ibadah sholat yang sunnah. Selain fungsinya sholat sunnah itu bisa menutupi, bisa menyempurnakan ibadah-ibadah wajib yang dirasa tidak sempurna, maka seperti kemarin disampaikan bahwa rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat maka nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan Bapak Ibu, jadi sholli sunatan qobliyah subuh itu janji Allah itu lebih baik dari dunia dan
isinya. Mana Pak kalau tidak cair yang lebih baik dari dunia? Kalau cair sekarang, kalau diberikan sekarang dunia dan seisinya, bisa jadi gak kerja sampai, gak kerja lah. Isbedu akeh sana. Kenapa kok tidak diberikan sekarang? Sebagai ujian bagi kita bahwa itu nanti pahala akan diberikan kepada kita saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan kembali. Kemarin saya jelaskan, sekarang tak jelas kembali karena saking pentingnya. Yang mengerti biar semakin mengerti, yang kemarin tidak ikut sekarang saya jelaskan kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata ada pernyataan dari presiden, barang siapa yang mengikuti aturan saya, umpama presiden katakan, akan saya bangunkan rumah yang mewah dan megah dengan seisinya. Presiden umpama menyatakan semacam itu, barang siapa yang melakukan ini, maka dia akan saya bangunkan rumah yang mewah, megah, serta perabot-perabotnya saya jamin, saya isi. Umpama begitu, mungkin yang daftar rebutan. Aku bangunan rumah kira-kira nilainya 5 miliar. Tereng lengkap seasinya, lengkap seisinya di dalamnya. Wis yang bisa mengikuti ya salah rebutan. Tapi kalau umpama ada hadis begini, saya jabarkan bahasanya aja, tidak textbook. Rasulullah menyatakan begini, barang siapa yang sholat sunnah 6 kali dalam sehari semalam, maka akan aku bangunkan rumah di surga. Kira-kira bagaimana Pak? Sholat sunnah 6 kali, baik yang mengiringi sholat fardu atau qobliyah ba'diyah atau yang lain seperti sholat tahajud dalam 24 jam. Siapa orang yang berani melakukan 6 kali sholat sunnah, apa janji Allah? Akan dibangunkan baginya rumah di surga. Tapi bahasanya di hadis itu Pak, 12 rakaat. Kalau 12 rakaat, kalau disimpulkan menjadi 6 sholat. Satu sholat 2 rakaat. Kalau 4 sholat berarti 8 rakaat. Kalau 12 rakaat berarti hanya 6 sholat. Jadi barang siapa yang sholat sunnah sebanyak 6 kali dalam 24 jam, maka janji Allah melalui nabinya, dia akan saya bangunkan rumah di surga. Berarti dijamin masuk surga. Panjenengan masuk tok swarga, gak usah pakai omah, gak apa-apa. Jadi gelandangan di surga gak apa-apa ya. Gak apa-apa, saya suka maunya dijamin masuk surga tapi gelandangan, nggak punya rumah, apa-apa daripada dia mau dibakar itu. Akan tetapi di sini dinyatakan orang yang mau sholat sunnah 12 rakaat atau 6 kali sholat dijamin, maka dijanjikan baginya bangunan atau gedung di surga. Kemarin pernah saya hitung ini aja. Sholat tahajud 2 kali 4 ya. Rakaat pertama, sholat tahajud pertama 2 rakaat 2 sudah. Ternyata jenengan sholat tahajudnya 2 kali berarti 4. Gak nambah lagi ketika qobliyah subuhi 2 rakaat. 3 sholat sudah ya. Tahajud 2 sudah. Kemudian setelah sholat subuh, sebelum subuh sholat 2 lagi 1 rakaat. 3.
lewat sampai duha panjenengan sholat 2 kali, 2 rakaat salam, 2 salam. Sholat duha sudah 5, berarti 10 rakaat. Kemudian sholat duhur sebelum dan sesudah sudah 12 Pak. Sudah mencapai target. Berarti panjenengan sudah mendapat tabungan janji Allah akan dibangunkan gedung di surga. Apalagi nanti ba'da duhuri nambah lagi 2 rakaat. Sebelum asar nambah lagi 2 rakaat. Sebelum isya nambah lagi 2 rakaat. Setelah isya nambah lagi. Itu semakin banyak, artinya bukan hanya 12, bukan hanya 6 sholat, bukan hanya 12 rakaat, tapi bisa 6, 7, 8, 9 sholat. Artinya bagaimana? Kalau kita bisa melakukan tahajud 2 kali rakaat, 2 salam, 2 salam. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Sholat duha 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 salam. Dan sholat qobliyah dhuhri itu sudah panjenengan mencakup targetnya sudah 12 rakaat atau 6 sholat. Maka panjenengan sudah mendapat janji dari Allah. 12 rakaat itu dijanjikan dengan surga. Allah target, bukan target kurir. Mana Pak? Sekian pintu gitu ya. Kurirnya Shopee, kurirnya Lazada, saketol itu harus nyampe semua. Kalau cuma sholat sunnah, saya rasa ringan, saya rasa bisa kita. Tahajud 2 kali, 2 salam, 4 sudah, ada 2 sholat. Sebelum subuh, 1 rakaat, 1 sholat, sholat duha, 2 kali salam, sudah 10. Sebelum sholat duhur, 12. Umpamanya sholat subuhnya tidak melakukan qobliyah atau duhanya tidak sempat sholat duha karena kesusu dan lain sebagainya, masih ada ba'diyat dhuhri, masih ada qobliyat al-asri sebagai tambahan untuk mencapai 6 sholat atau 12 rakaat, masih ada qobliyah isya, masih ada setelah 2 rakaat setelah isya, dan itu masih banyak, masih mungkin kita menambah atau mencapai target minimal 6 sholat sunnah. 6 sholat sunnah itu bila dijabarkan kan 1 sholat 2 rakaat berarti 12 rakaat. Seperti hadis di muka sudah dijelaskan dan pernah saya sampaikan seperti itu kemarin. Moga panjenengan nemu kersa dijanjikan rumah di surga, bukan hanya rumahnya yang senang, di surganya itu yang senang, berarti masuk surga. Amin Allahumma. Melakukan perjalanan dosa-dosa yang ada pada kita mungkin masih harus ditebus dulu dengan siksaan, tapi pada akhirnya ada gedung di surga segera tersedia untuk kita karena kita pernah melakukan perintah Allah melalui namanya sholat sunnah 6 kali selain sholat fardu dalam sehari sama. Gampang sebenarnya, cuma 6 sholat 24 jam. Sulit mana dengan taraweh? Kalau taraweh ya lumayan, tapi kalau cuma 6 sholat dalam sehari semalam, saya rasa bisa. Jangan dilihat 12 rakaatnya, tapi lihat 6 sholatnya. 6, gampang kan? Kalau rolas, berat rasanya. Anggap 6 sholat, hakikatnya sama itu. Hadis yang pertama dalam bab ini, An Aisyah diriwayatkan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mugi ridho sama Allah, anha saking Sayyidatina Aisyah ngeriwayatkan anna nabiyya ing suhuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yusolli salat sapa nabi rakaataini khafifataini, 2 rakaat kang enteng-enteng, kang ringan-ringan, artinya bacaan setelah surat Fatihahnya pendek saja. Bainan nidai ing dalam antara adzan wal iqamati dan iqamah.
min sholati subhi, sholat sunnah subuh. Intinya hadis ini menyatakan yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad sholat sunnah sebelum subuh dilakukan ringan-ringan. Tujuannya apa? Li khaufi fawati awalil waqti, atau khasyata fawati awalil waqti, atau fadilatil waqti, khawatir lewat keutamaan waktu utamanya sholat. Kan sholat itu terwaktu masuk, dan kemudian sholat kan masuk waktu fadilah. Nanti tengah ada lagi lain, ada sampai 3 kali tahapan. Yang paling sempurna itu adalah waktu yang pertama. Jadi kenapa Nabi membaca surat-surat setelah Al-Fatihah pada surat sunnah dibaca yang pendek? Artinya tidak menggunakan surat yang panjang. Khasyata fawati awalil waqti, khawatir terlewatkan fadilah keutamaan sholat di awal waktu. Khawatir telat, khawatir melewati. Jadi agar supaya sholatnya termasuk sholat yang utama. Kalau sholat dilakukan awal waktu, berarti kan termasuk utama dan pahalanya tentunya lebih dari yang lain. Wa fi riwayatin an ikutatan dalam sisi riwayat lahuma yusalli rak'atal fajr. Yusalli hari sholat sapa Nabi rak'atal fajr ing rakaat sholat fajar. Gampangnya sholat sunnah qobliyah subhi. Idza sami'a ing dalem nalikane krungu sapa Nabi al-adzan ing adzan fayukhaffifuhuma maqalule ngintengaken ngringenaken sapa Nabi huma ing rakaatil fajr hatta aqula hingga maca sapa isun baca hal qara'a fihima bi ulil Quran ono to maca sapa Nabi fihima ing dalem rakaat ini bi ulil Quran kelawan surat Al-Fatihah. Saking cepatnya oleh sahabat itu, Nabi itu baca surat Fatihah enggak ya? Kok kayak sepertinya. Memang Bapak-bapak Ibu sekalian, Nabi itu sholatnya setelah suratul Fatihah melihat kondisi para sahabat. Kalau sedang musim dingin sekali, maka Nabi mungkin bacanya dipertimbangkan dan tidak baca setelah walan dolin, baca surat-surat yang panjang. Jadi kalau musim-musim kerja, maka sholatnya Nabi setelah walan dolin, surat-suratnya pendek. Artinya melihat kondisi atau keadaan para umat. Begitu juga seorang khotib imam sholat Jumat, masjidnya kecil, imamnya khutbahnya panjang, orang sampai sempoyongan gak direkam khutbah terus saudara. Sedangkan mustami'innya sempoyongan. Mestinya dikondisikan mengikuti terhadap cara Rasulullah, masih memperhatikan terhadap kondisi jamaahnya. Kadang jamaahnya banyak orang yang sudah sepuh. Kalau musim kerja adalah mungkin capek, maka Nabi mengkondisikan surat-suratnya setelah awal dolin, maka yang pendek dan ringan-ringan saja, tidak ada yang panjang. Nabi pernah menegur seorang sahabat. Pernah saya sampaikan pada tempat ini, Mu'adz bin Jabal itu suaranya enak suaranya. Sampai kalau dengar cari ini loh, enak, masih kurang kita mendengar suaranya Mu'adz bin Jabal. Tapi ketika Mu'adz bin Jabal jadi imam, ada sahabat yang tidak berjamaah kepada Mu'adz.
Ditanya oleh Nabi, lo kok belok jamaah? Tidak Rasul, kenapa? Itu kalau baca surat panjang. Sampai kakak dah. Saya kerja ya Rasulullah. Setelah itu Mu'ad bin Jabal ditegur oleh Nabi, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu tukang fitnah sehingga orang itu seakan-akan dia tidak senang pada Al-Quran, padahal bukan karena tidak senang, tetapi ada kesibukan di luar, mungkin atau karena sakit atau apa. Dari hadis itu dipahami bahwa seorang imam harus melihat kondisi daripada jemaah. Tapi kalau pendek ini ya terlalu pendek, payah juga, kurang bagus. Artinya mengkondisikan. Sholat sunnah sebelum subuh. Di sini hadirnya Nabi mengurangi, artinya tidak membaca surat-surat yang panjang. Khawatir terlewatkan yang namanya fadilah-fadilah daripada sholat subuh itu dari awal waktunya. Saking pendeknya surat-surat yang dibaca setelah surat Fatihah, sehingga ada sahabat yang mengira bahwa Nabi itu Nabi baca Fatihah ya, saking pendeknya. Wabi riwayatnya ikutnya saking riwayat li muslimin, kedua imam muslim kana ono sapa Nabi yusalli iku sholat sapa Nabi raka'atil fajr ing rakaat salat fajar subuh idza sami'al adana dakala ningal nurung sapa Nabi al adana ing adzan wa yukhafifuma, dan Nabi ngeringenaken ngintengaken ing bacaan yang pada rakaat dua rakaat itu. Artinya surat-suratnya cuma satu ayat. Seperti yang pernah dibaca itu surat Al-Baqarah ayat 136, hanya satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Satu ayat saja. Allahu Akbar. Sholat sunnah, bukan sholat itu. Jadi utamanya bagi imam, panjenengan di rumah menjadi imam sholat subuh, maka nanti antara adzan dan iqamah itu ojo dawa-dawa, ojo suwi-suwi. Kenapa? Karena tadi khosyata fawati awal waktu, khawatir status awal waktunya akan lewat, berarti akan mengurangi pahala sholat itu sendiri. Jadi seperti sini itu sebentar menunggu. Kalau di kampung kadang imamnya masih makan, sholat maghrib imamnya masih makan. Muslimin, muslimah, sampai diulang-ulang 10 imamnya kata-kata di imam, semangat imamnya. Kadang terjadi seperti itu. Jangan terlalu lama antara adzan dan iqamah, sekedar mengisi, menunggu beberapa saat imam yang makmum yang belum datang ya bacalah, tapi jangan lama-lama. Kenapa? Khawatir keutamaan awal waktu itu akan lewat, dihabiskan oleh waktu yang menunggu datangnya imam. Makanya di Ampel nggak ada muslimin muslimatnya pas seperti langgar kita di kampung. Kenapa? Khawatir keutamaan awal waktu itu terlewatkan, kan emang ada pahala yang besar. Hadis yang kedua, An Hafsah radhiyallahu anha, diriwayatkan saking Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, mungkin ridha sallallahu alaihi saking Sayyidatina Hafsah.
merawiatkan anna Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang sapa nabi iku ida adana tekalan adan sapa al-muadzin wong kang adan disuruh ban subuh wa bada subuh yang bertelo apa subuh ais al-fajr shadiq sallallahu rakaataini khafifataini salat sunnahnya nabi melakukan salat yang ringan, artinya ringan itu adalah surah atau ayat yang dibaca setelah Fatihah pendek-pendek, akhirnya segera melakukan sholat subuh. Tidak ada jeda yang terlalu panjang, tujuannya agar tidak hilang lewat begitu saja keutamaan awal waktu bagi sholat itu sendiri. Jadi pendek-pendek. Wa fi riwayatan lan iku tetep dalam sisi riwayat Muslimin kedua Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza tala al-fajru tekalane terbit al-fajr fajar shadiq maksudnya. La yusalli ora tau salat nabi illa raka'ataini kecoba rong rakaat komplit subuh itu dan dilakukan dengan secara ringan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, umpama panjenengan ingin tahu sholat subuh masuk atau belum, sedangkan umpama listrik mati, masjid gak hidup, tanda waktu masuknya waktu kita ada pakai apa ya, jam mungkin atau HP, tapi jangan sampai tinggal jam 3:30 katakanlah atau jam 3 sampai tinggal kalau ada mega yang merah di timur itu memanjang vertikal ke atas ke bawah, itu namanya fajar kidib, fajar setan. Dan nanti dengan sendirinya beberapa waktu bersama dengan berjalannya surya atau matahari, nanti akan muncul mega itu menyamping ke kiri, merah. Itu namanya fajar shadiq, dan sudah masuk waktunya sholat subuh. Sekarang kan sudah gampang Pak ya, ada HP, ada jam, bahkan ada masjid yang setel tanda-tanda masuknya sholat itu. Artinya kalau sudah waktunya sholat subuh masuk, Nabi segera melakukan sholat sunnah dengan yang pendek, bukan berarti cepat, tapi membaca suratnya ambil surat yang pendek, kemudian segera sholat subuh. Alasannya seperti tadi, khawatir keutamaan awal waktu sholat subuh itu akan lewat begitu saja. Lanjut aja biar cepat. Hadis yang ketiga, Walid bin Umar saking Abdullah bin Umar, diriwayatkan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mungkin berita sama Allah anhuma saking Abdullah dan Umar bin Khattab. Kalau setelah Amrin Umar itu tidak ada wawunya, namanya Umar, ya Sayyidina Umar. Tapi kalau setelah Amrin itu ada wawunya, berarti Amr, bukan Umar, tapi Amr. Orang andika sama Abdullah bin Umar yang mengandikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli iku sholat sama Nabi minal laili saking pengi. Masna luru hale luru bila taminin dua takriri ditakir. Sholat sunnah yang dilakukan malam hari harus apa? Nabi biasa melakukan 2 rakaat. Ada yang bertanya, sholat witir itu boleh nggak dilakukan langsung 3 rakaat? Tahiyat awal, kemudian berdiri seperti sholat maghrib, boleh. Ada yang mengatakan boleh, tapi biasanya Nabi itu sholat sunnah itu yang dilakukan malam masih dua. Jadi kalau sholat witir 2 rakaat salam, kalau mau nambah dua dulu, setelah hampir mencapai 11, terakhir ditutup dengan 1 rakaat. Jadi sholat sunnah Nabi kalau malam adalah masna. Wa yutiru yang melakukan sholat witir sebelum Nabi birokaatin kelawan sak rakaat min akhiril laili saking akhir malam. Kalau sudah tahajud, sudah witir
witir 2, mix subuh tutup 1. Witir dulu apa tahajud dulu? Kalau Ramadan kita sholat tarawih, setelah itu witir. Witirnya berapa? Kalau kita biasa di masyarakat, setelah sholat tarawih, witir 2, nambah 1, Assalamualaikum. Nanti sholat duha juga tahajudnya, nanti jam 1:30 malam sholat tahajud. Kalau tadi sudah menutup dengan 1 rakaat, maka witir sudah selesai. Tapi biasanya hari itu sholat 2, sudah hampir subuh tutup dengan 1, berarti witirnya jangkap 11 rakaat. Wa yusalli raka'atan wa yusalli dan sholat nabi raka'atain ing rakaat qabla sholatil ghadati, sebelum sholat subuh. Nabi selalu, tanda buktinya selalu dengan sini takdirnya menggunakan fi'il mudhari. Yusalli sholat nabi nabi ar-raka'atain qabla sholatil ghadati, sebelum sholat subuh. Nabi dari selalu lebih mementingkan pada sholat sunnah sebelum subuh daripada sholat sunnah yang lain. Tapi yang lebih diutamakan itu adalah sholat sunnah sebelum subuh. Tapi ringan-ringan aja. Khawatir nanti sholat subuhnya yang wajib itu akan tergeser dari waktu yang fadilah. Wa ka'annal adana dan koyo-koyo adzan iku biudunaihi iku ono ing dalam kuping Nabi Muhammad SAW. Artinya dekat sekali. Jadi begitu adzan langsung sholat sunnah, setelah sholat sunnah langsung iqamah. Di jalannya annahu yusri'u rak'atayil fajri isra'an yasma'u iqamatas sholati. Nabi mempercepat pelaksanaan sholat sunnah dan langsung sholat subuh dipercepat. Jadi kembali isra'an yasma'u iqamatas sholati, seperti mendengar orang yang segera melakukan sholat khosyata fawati awal waktu lahian. Syaratnya apa? Alasannya khawatir terlewatnya keutamaan awal waktu sholat subuh. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa ketika kita menjadi imam sholat subuh, maka sholat subuhnya khawatir dah hilang fadilah awal waktunya. Setelah sholat sunnah jangan lama-lama menunggu, walaupun jamaahnya nggak seberapa cakep pokoknya, maka lebih diutamakan segera sholat subuh, jangan terlalu nunggu lama. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa ada musola atau masjid itu di desa atau di kampung kita itu, ada cili-cili itu muslimat yang membaca sampai berulang-ulang. Orang sudah wiridan, ada imam sholat yang belum datang, itu akan terjadi lewat waktu keutamaan awalnya sholat itu sudah lewat. Hadis yang keempat, Ali bin Abbas sampai Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu anhu, mungkin ridha sebagian rumah sampai Abdullah dan Abbas, meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa nabi iku ya maca sapa nabi fi rakaatil fajr ing dalem rakaat subuh. Ini madhul hadisnya sama ya. Nabi membaca surat-suratan setelah waladhdallin, gampangnya gini. Pada surat Fajar, surat Muqaddimah Subhi, itu yang dibaca fil ula yang dalam rakaat pertama minggu saking rakaat ini baca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina yang dibaca tadi, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Allahu Akbar. Hanya satu ayat. Sholat sunnah baca sampai 5 ayat. Subuh ente subuh. Wabil akhirati, dan rokaat yang terakhir membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun, lengkapnya. Jadi rakaat kedua baca surat yang pendek juga. Wa fi riwayatil niku tetep dalam siji riwayat. Fil akhirat yang dalam rokaat kang akhir allati fi Ali Imran, ayat kan tetap dalam surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Itu pendek. Artinya ayat-ayat yang ditampilkan sini ini yang pernah didengar oleh para sahabat, diantaranya yang mendengar Nabi bawa baca ayat itu adalah Abdullah bin Abbas. Di rakaat pertama baca walamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Ayat itu yang pendek, satu ayat. Ali Imran 6 ayat 64, ayat surat Al-Baqarah 52. Di madlul atau sebagai apa yang dikandung oleh hadis ini, bahwa surah setelah surat Al-Fatihah yang dibaca dalam sholat sunnah qobliyah tasubhi, Rasulullah sering baca yang pendek-pendek. Kadang baca qul ya ayyuhal kafirun, ayat surat rakaat kedua qul huwallahu. Ini dalam hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah telah diriwayatkan sampai Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu iku Quran maca sapa Nabi fi rakaatil fajri, ing dalam rakaat sebelum salat subuh, usul sunatan qabla subuhi. Kalau panjenengan tidak hafal ayat tadi itu, maka Nabi ikut Nabi yang ini, yang cara yang ini, yang pernah dilihat oleh Abi Hurairah. Rakaat pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Bon niki mawon ya. Yang pertama tidak apa, karena walaupun satu ayat kita belum hafal, karena kita bukan hafid. Ikut hadis yang riwayat Abi Hurairah ini saja, yang nanti diriwayatkan Muslim. Kenapa? Rakaat dua rakaat sebelum sholat subuh ini silakan, kalau orang tidak hafal tadi itu cara Nabi, maka ikut yang riwayat dari Abi Hurairah adalah rakaat pertama setelah waladolin baca qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya, dan rakaat keduanya membaca qul huwallahu. Itu sudah cukup ringan. Jangan pakai hal hadis wasiyah qobliyah terlalu panjang, akhirnya nanti khawatir menggeser terhadap waktu awal, keutamaan awal waktu pada sholat subuh. Jadi ikut ini aja ya, sampai tengeri. Kalau panjenengan mau sholat sunnah sebelum subuh, baca yang ringan-ringan. Tapi walaupun ringan, kalau bisa ikut cara Nabi. Apa? Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua adalah qul huwallahu. Kalau bikin sendiri Pak, boleh. Yang pertama qul huwallahu ahad,
Yang kedua, inna Allah boleh yang penting ringan, tapi tidak ada contoh dari Nabi. Hanya dia mendapatkan karena ikut cara Nabi apa? Dalam sisi Nabi menganjurkan bahwa sholat sebelum subuh surat-suratnya yang pendek saja. Dari sisi yang pendek saja, Anda dengan masih mendapat pahala sisi pendeknya itu. Kalau ikut kuliah yang kafirun oleh dua, satu oleh surat pendek, nomor dua mengikuti Nabi, kuliah yang kafirun, dan yang kedua Allah. Jadi saya selalu mengikuti, walaupun murid-murid juga saya ajari seperti itu. Ayo teman-teman, kita sholat sunnah dalam 24 jam, le iso ping 6 biar nggak kelihatan 12 sholat. Mana begitu. Tapi kalau ternyata ayo kita sholat sunnah selain sholat subuh, selain sholat fardu, kita sholat berapa? 6 sholat sunnah ringan, 6 iso, 12 iso, padahal sama. Kalau 6 saya bisa, kalau 12 dirasa lebih berat. 6 dengan 12 sama. Kalau 6 sholat, kalau 12 sholat. Jadi Bapak Ibu, mau kita hitung sendiri. Kalau kadang saya begitu, mohon maaf sekali. Saya tadi nutur sami ini, berarti saya masih dapat 10 rakaat, berarti masih dapat 5. Tuh tak tambahin sebelum asar 2 rakaat. Sudah 6, berarti saya sudah mencapai target 12 rakaat. Apakah nanti sholat sebelum isya tidak sholat sunnah? Sholat sunnah juga lebih dari 12, nggak apa-apa, lebih baik. Artinya usahakan kita jangan sampai tidak mencapai sholat sunnah yang jumlahnya 6 kali sholat atau 12 rakaat dalam sehari semalam. Sebagai apa juga ya janji Allah, orang yang sholat 6 kali sholat sunnah dalam 24 jam, baik tahajud, baik duha, atau sholat yang mengiringi sholat fardu, maka dijamin dan dijanjikan oleh Allah, dia akan saya bangunkan surga. Saya bangunkan gedung di surga sebagai rumah penghuninya nanti. Seperti itu. Diusahakan mudah-mudahan, karena yang memberikan kekuatan itu bukan kita, tapi Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah mengaji ini, Allah takdirkan kita bisa sholat sunnah minimal 6 kali sholat dalam sehari semalam. Mudah-mudahan lebih. Kalau lebih, jadi minimal 6 sholat dalam sehari semalam, yaitu sholat sunnah mulai dihitung dari tahajud, duha dan qobliyah ba'diyahnya, insya Allah lebih daripada 12. Amin Allahumma amin. Hadis yang terakhir ini sama. Membaca surat pertama kul ya ayyuhal kafirun, yang kedua adalah kul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan dalam mengaji ini. Tujuannya adalah mengajarkan kita bersama untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan memperbanyak amalan-amalan yang ternyata amalan itu bisa menjanjikan kita bahagia di akhirat nanti, utama seperti tadi sholat 6 sunnah, sholat sunnah 6 kali sehari semalam, maka kita akan mendapatkan janji gedung di surga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.